Tiada kata yang bisa saya panjatkan pertama kali di momen kali ini, di waktu yang sangat berharga, momen kebangkitan Islam, titik tolak kemenangan umat manusia di waktu subuh ini, melainkan dengan syukur kita kepada Allah SWT. Kita puja-puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membangunkan kita dari tidur kita, lalu memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa beribadah salat subuh di Masjid Jami Al-Huda ini. Maka ini merupakan sebuah karunia yang besar bagi saya pribadi, bisa kembali ke Padang Panjang. Sudah yang keempat kali atau ketiga kali kami ke Padang Panjang ini. Namun baru kali ini saya ceramah di masjid ini, maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Jami Al-Jihad yang telah memfasilitasi kami untuk bisa hadir dalam kajian ini. Salawat dan salam semua tersurah pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat manusia untuk memenangkan Islam atas agama-agama yang lain, betapapun orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, bahkan orang munafik membencinya. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, pimpinan dan juga pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, hafizakumullah. Juga saya hormati dan saya muliakan Allah, para ulama, para suhaba yang istiqomah berjuang menegakkan syiar Islam di sekitar Masjid Al-Jihad, terutama di Padang Panjang. Dan juga hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Perkenalkan, mungkin saya di sini belum perkenalan. Sudah saya kenalkan, tapi singkat saja saya perkenalkan. Nama saya Rahmat Baikuni. Saya lahir di Bandung 25 Februari 1976. Alamat rumah tinggal di Gria Asri Pasirwangi, Cigending, Ujung Brum. Ini kalau disifatkan mungkin Bandung Timur, tidak jauh dari kampus Universitas Islam Nusantara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, UIN Sunan Gunung Jati. Saya lahir dari seorang ibu Jawa Barat, namun ayah ada darah Minang karena kakek saya dari Sungai Pua, Bukit Tinggi. Awak dari Bukit Tinggi tapi tidak bisa bahasa Minang, mohon maaf. Sedih saya. Betapapun kakek saya orang Minang, tapi saya tidak bisa bahasa Minang. Yang saya bisa cuma makan nasi Padang saja. Mungkin ada seseorang yang mau mengajari saya bahasa Minang, insya Allah saya terima. Saya dengar kalau di Minang ini laki-laki yang sudah menikah itu dikasih gelar, apalagi sudah mampu berdikari. Nah, gelar yang saya tahu dari kakek saya adalah Sultan Rajo Ameh. Kaya ya, Sultan Rajo Ameh. Tapi saya belum dapat warisan emas dari beliau ya. Beliau seorang pandai besi di lereng Gunung Merapi, Bukit Tinggi, Sungai Pua, Kampung Pandai Besi. Cuma satu yang bisa saya tahu dari bahasa Padang warisan beliau, karena kami dulu memang suka ada pertemuan setiap Idul Fitri keluarga Sungai Pua, Bukit Tinggi itu kami 1 tahun sekali silaturahmi keluarga. Satu yang saya baca dari spanduknya, sacie bak ayam sedang cie bak basi. Itu barangkali yang saya tahu. Betul, WhatsApp ini betul. Sacio bak ayam sedang cie bak basi. Itu ya. Itu barangkali. Baik, Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa Ta'ala, kemudian saya sudah menikah dengan satu istri dan Allah karuniakan pada saya 7 anak harusnya. Namun yang ke-6 keguguran. Yang satu, kedua ini sudah kuliah. Yang pertama tadinya ingin mengadu nasib mengambil pendidikan di Turki, Istanbul. Namun karena mungkin terasa berat, beliau kembali memutuskan ke tanah air. Baru beberapa minggu kemarin pulang ke tanah air. Kemudian yang kedua sudah kuliah tingkat 2. Yang ketiga sedang menamatkan hafalan Qur'annya di Zahratul Quran ya. Yang keempat kelima kembar di Kutab Al-Fatih kelas kanuni 3. Yang keenam keguguran dan yang ketujuh baru 21 bulan. Baik, itu kemudian riwayat pendidikan saya ini. Saya SD, ijazah SD di SD Mulakasih 10 Cimahi Selatan tahun 88 saya keluar. SMP di SMP Negeri 4 Cimahi tahun 91 saya keluar. SMA 9 Bandung.
tahun 94 saya keluar. Saya bercita-cita menjadi dokter umum atau dokter spesialis, namun tidak ada universitas yang mau menerima saya. Namun ada universitas yang menerima saya, namun saya diterima di jurusan kimia. Nah, tapi karena himmah saya lebih pada agama, maka saya murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis. Tahun 98 saya menyelesaikan studi tafsir hadis saya di STAI Al-Fatah, Demak, Jawa Tengah. Tahun 99 saya kembali ke Jawa Barat, menikah dengan satu akhwat yang kami bina sendiri dalam satu majelis. Kemudian kami bergabung dengan AMCF, Asian Muslim Charity Foundation, yang kantor pusatnya di Dubai. Kami ngambil status Arab 2006, bergabung dengan Al-Quds Institution Palestine Gaza. Saya mulazamah bersama beberapa syekh di sana. Namun saya tidak sempat bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin karena beliau syahid terlebih dahulu. Saya hanya bertemu dengan teman beliau, Syekh Mustafa, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, dan syekh-syekh yang lain. Kemudian saya ambil studi pendidikan karena harus mengajar di sebuah SMA, mengambil studi pendidikan agama Islam 2012 di STAI Sabili. Ini barangkali pengalaman berharokah saya. Sempat aktif di Pemuda Persis 92-94, kemudian Forum Silaturahmi Masjid antara Jawa, Sumatera, dan Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2002. Garda Anas, Generasi Muda Aliansi Nasional Anti Syiah 2017. Kemudian ikut bersama dengan Ustadz Zul, Kifli Muhammad Ali, dan juga Ustadz Babi Haikal Hasan, dan juga Ustadz Ikna dan Ketua DPRD Kota Bandung, membangun Yayasan Wan Ummah untuk mempersatukan para pemuda agar bisa hijrah dan berjuang bersama. Karena saya yakin kebangkitan Islam ini ada di tangan pemuda. Kemudian terakhir kami membina bersama-sama teman-teman, membina diri dalam Liko Supah Abul Fathi atau disingkat LSAF 2019 sampai hari ini. Itu barangkali perkenalan saya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Dan Bapak Ibu yang ingin mengenal saya lebih dalam, Bapak Ibu bisa follow, subscribe, share, dan like it. Ya, jangan lupa di subscribe ya. Di Instagram saya @rahmatbaikuni_official, Facebook saya di Ustadz Rahmat Baikuni Official, YouTube saya di Ustadz Rahmat Baikuni Official, dan Jawar Entertainment. Karena kami hadir di sini pertama bersama NGO yayasan kita, Sahabat Latahzan Peduli, Ustadz Doni, Ustadz Ramzi, Ustadz Radi, dan kawan-kawan. Ya, dan alhamdulillah di sini pun ada Sahabat Latahzan Peduli di Sumatera Barat ya. Kemudian juga hadir bersama kawan-kawan pejuang muamalah Islam yang membawa produk-produk unggulan. Ada Jawara Entertainment, Jawara Parfum ya. Satu sunnah Rasulullah SAW menggunakan minyak wangi ketika sholat berjamaah, apalagi pada Jumat. Dan juga ini bisa untuk menjaga diri dari gangguan setan, jin. Bisa beberapa kali pernah meruqyah menggunakan ini. Dia ketakutan, ternyata jin tidak suka dengan minyak kasturi. Baik, itu barangkali Bapak Ibu rahmati Allah. Tema kita kali ini adalah tentang mendidik generasi di akhir zaman ya. Saya memang viral di jagat maya dunia internet tentang Ustadz akhir zaman ya. Tapi mohon maaf, itu mungkin kembaran saya. Kalau saya sudah kapok menjadi Ustadz akhir zaman, ternyata betapapun jujur kita berbicara di akhir zaman ini tetap aja dikatakan salah jika bertentangan dengan kepentingan penguasa ya. Begitu ya para sekalian. Maka saya sudah tidak lagi menjadi Ustadz akhir zaman. Saya sudah bertekad bulat untuk menjadi Ustadz akhir bulan, Bapak Ibu. Jadi jangan sebut saya Ustadz akhir zaman, panggil saya Ustadz akhir bulan. Baik Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Strategi musuh-musuh Islam kali ini, kalau memang kita lihat sepak terjang mereka memerangi kita, itu sekarang memiliki strategi yang luar biasa. Strategi yang menurut mereka efektif dalam memerangi umat Islam, yaitu mereduksi akidah umat Islam, terutama generasi muda mereka, sedikit demi sedikit. Menjauhkan generasi muda dari masjid, menjauhkan generasi muda dari Quran dan Sunnah, menjauhkan generasi muda dari para ulama. Cara mereka adalah jauhkan mereka dari sejarahnya ya. Berbicara tentang peradaban
generasi muda dan peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai ke kita, ada satu pandangan yang cukup menarik ini dari seorang pengamat internasional, pengamat sosial, seorang futurolog dari Timur Tengah, Majid Kailani. Beliau membagi dari Rasulullah ke kita menjadi 3 fase. Ada fase atau ada periode sehat, yang kedua periode sakit, yang ketiga periode kematian. Disebut periode sehat karena loyalitas manusia pada periode ini berporos kepada akidah, kepada risalah. Ya. Pranata sosial yang dikembangkan pada saat itu bersumberkan pada Quran dan Sunnah. Sehingga tolok ukur yang beredar di tengah-tengah masyarakat, kapan seseorang dihormati, seseorang dimuliakan karena takwanya, karena iman dan Islamnya. Nah, periode ini diwakili oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini adalah periode terbaik. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan kuntum khairu ummah. Ya. Dimulai dari Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh sahabat di masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Rasulullah SAW menyebutkan khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah masaku, setelah itu masa sesudahku dan masa sesudahku. Itu yang kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, periode sakit. Nah, mulai terjadi distorsi nilai-nilai akidah, distorsi nilai-nilai kebaikan ummah. Ya, terjadi pergeseran orientasi hidup manusia umat Islam. Disebut periode sakit karena loyalitas manusia sudah mulai bergeser. Yang tadinya pada akidah, pada risalah, itu berubah menjadi pada kekuasaan. Padahal bagaimana zaman dulu sebelumnya di periode sehat itu, kita bisa bandingkan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Bilal bin Rabah lebih mulia daripada Abu Sufyan. Betapapun secara lahiriah Bilal itu budaknya Umayyah bin Khalaf. Tapi beliau beriman lebih dulu daripada Muawiyah, daripada Abu Sufyan. Walaupun Abu Sufyan ini seorang bangsawan. Bilal bin Rabah masuk Islam, mendengar Islam bukan dari Rasulullah SAW langsung, tapi dari Ammar bin Yasir ketika diinterogasi oleh para pembesar kafir Quraisy. Ya. Di saat para pembesar kafir Quraisy tertutup hatinya karena memang mereka jahiliyah, justru Bilal yang memahami apa yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir, sehingga beliau beriman dengan penyampaian apa yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir. Nah, di mata masyarakat saat itu Bilal lebih mulia daripada Abu Sufyan. Adapun pada periode yang kedua, periode sakit, nah mulai terjadi pergeseran nilai. Loyalitas manusia berporos pada kekuasaan dan orang yang berkuasa. Maka pada saat itu berlomba-lomba umat Islam berkuasa. Dan terjadi sistem kepemimpinan Islam yang bergeser dari khilafah menjadi mulkan, menjadi dinasti, monarki hereditas. Di mana Muawiyah bin Abi Sufyan mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Dia tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Nah, maka tolok ukur yang beredar di tengah-tengah masyarakat pada saat itu adalah siapa yang berkuasa dan siapa yang dekat dengan kekuasaan. Itu yang dimuliakan. Periode ini diwakili oleh periode dinasti Umayyah, ya, mulai dari 661 Masehi sampai berakhirnya Turki Utsmani 1924. Dan di situ terjadi monarki hereditas. Kepemimpinan Islam tidak lagi berdasarkan ketakwaan, tetapi berdasarkan garis keturunan. Maka kekuasaan berpindah dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit turun kepada, Bapak Ibu hafal? Dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bau, dari bau turun kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg turun kepada janggawareng, janggawareng turun kepada kait siwur, kait siwur turun kepada pancakaki, dan dari pancakaki turun kepada Pancasila. Nah, sekarang Pancasila ya. Jadi monarki hereditas keturunan. Betapapun demikian, mereka masih berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Tahkim hukum yang mereka tegakkan masih hukum Islam.
betapapun kepemimpinan sudah bergeser dari khilafah ala minhajin nubuwah kepada daulah, ya, daulah hukumiyah. Tapi mereka masih berasaskan hukum Islam. Maka Allah berkahi mereka berkuasa 1262 tahun. Maka tercatat dari Rasulullah sampai Turki Utsmani, umat Islam memimpin 13 abad lebih, 1315 tahun. Tidak ada genosid yang dilakukan umat Islam terhadap kaum minoritas yang kafir. Tidak ada perang dunia, tidak ada. Justru damai sejahtera dunia. Tidak terorisme, tidak ada. Namun ketika Barat memimpin dunia, mulai terjadi distorsi, bukan nilai-nilai akidah lagi, tapi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, pada saat itulah umat manusia memasuki periode yang ketiga, periode kematian. Sehat, sakit, mati. Disebut periode kematian karena pada saat itu loyalitas manusia bergeser kepada benda, bukan hanya kekuasaan. Sehingga tolak ukur yang beredar di tengah-tengah masyarakat, seseorang dihormati, seseorang dimuliakan karena kekayaannya. Ada ustadz datang, yang satu pakai Mercy atau pakai Velfire Alphard, yang satu pakai motornya cicilan, belum lunas, tapi ustadz nggak nyicil, ya. Ya, cicilannya ke koperasi, bukan ke leasing, ya. Mana yang dihormati lebih dulu? Ustadz yang datang pakai Velfire atau ustadz yang datang pakai motor? Nah, itu nilai-nilai yang beredar di tengah masyarakat saat itu, di periode kematian. Umat Islam sudah dijangkiti oleh virus Wuhan. Sebelumnya Wuhan, sekarang hedonis materialis. Bahkan mereka cenderung berkuasa. Dalam orientasi hidup umat Islam, kekuasaan itu identik dengan kekayaan. Maka umat Islam berlomba-lomba berkuasa, karena di balik kekuasaan ada kekayaan. Dan ini yang terjadi pada periode kematian. Periode ini adalah periode kita hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ada periode kematian umat Islam. Maka di saat inilah umat Islam mengalami kehancuran, deislamisasi dalam berbagai macam bidang, terutama akidah. Tolak ukurnya adalah lihat saja generasi mudanya, anak-anaknya. Karena generasi muda adalah gambaran orang tuanya. Kalau ingin tahu seperti apa kualitas orang tua, lihat anaknya. Karena anak itu ada segala-galanya dari orang tua. Dan ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ya. Seringkali kami mendapati anak-anak yang mereka bangga merokok di hadapan umum. Merokok memang bukan sesuatu yang dikatakan tercela, tetapi memang merokok untuk orang dewasa mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau untuk anak-anak ini bukan saatnya. Maka kejatuhan nilai dari tatanan sosial umat Islam di muka umum adalah ketika mereka melakukan sesuatu yang mungkin tabu. Ini artinya hilangnya nilai-nilai rasa malu di dalam Islam. Padahal malu adalah tanda yang paling kecil dari keimanan seseorang. Coba kita lihat anak-anak muda kita. Ya, sekali lagi saya tidak mengatakan merokok itu buruk, tidak. Tapi saya tidak merokok. Saya mengharamkan rokok bagi saya sendiri. Ya, betapapun demikian bukan berarti perokok ini buruk, sekali lagi. Ya. Ada kok perokok yang masuk surga. Apalagi mereka punya dalilnya. Inna ashabal udud yadkhulunal jannah. Sesungguhnya para perokok itu masuk surga. Betul. Cuma hadisnya maudhu. Hadisnya palsu. Karena yang meriwayatkannya rawahu URB, bukan riwayat Abu Daud. Namun jika perokok ini masuk surga, mungkin di surga pun mereka ingin merokok. Cuma harus kita catat, di surga nggak ada api, Bapak. Api adanya di neraka. Nah, jadi para perokok ketika ingin merokok harus ke neraka dulu ngambil api. Balik lagi ke surga. Baik, tapi dalam fenomena yang terjadi pada anak-anak kita, Bapak Ibu, bukan hanya hal itu menunjukkan gambaran betapa lemahnya mereka. Ya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surat Maryam ayat ke-50. Satu fakta empiris yang tidak bisa kita pungkiri dari hancurnya generasi umat Islam hari ini. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wa tabaa'u syahawat. Maka menggantikan setelah generasi-generasi terbaik, generasi-generasi salafus saleh adalah generasi yang buruk,
Ciri keburukan mereka, adha'us shalah wattaba'u syahawat, menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, adalah sesuatu yang pasti relevansi korelasinya pas, artinya berbanding terbalik. Ketika salat ditinggalkan maka maksiat digemari. Kenapa indikasi harus salat? Karena salat merupakan parameter benar tidaknya syahadat seseorang. Kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Karena salat menjadi ukuran benar tidaknya syahadat seseorang. Ketika salatnya benar, maka benarlah syahadat seseorang. Ketika salatnya baik, benar, maka benarlah tauhidnya. Karena salat merupakan konfigurasi dasar tauhid secara hakikat, secara garis besar, di mana setiap gerakan salat merupakan konfigurasi dasar tauhid, mulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud, salam, semua itu mensiratkan makna tauhid. Dan salat merupakan ukuran benar tidaknya tauhid seseorang secara individual. Adapun ukuran tauhid manusia secara umum adalah ibadah haji dan umrah. Itu ukuran ibadah tauhid manusia, parameter tauhid manusia secara komunal. Nah, musuh-musuh Islam ingin menghancurkan tauhid kita. Dengan pandemi COVID-19 mereka berhasil menghancurkan tauhid kita. Bukan hanya tauhid rububiyah kita saja yang hilang. Takut orang sama virus yang enggak mereka lihat, sementara sama Allah mereka tidak takut. Sehingga masjid mereka tinggalkan, mall lebih mereka pilih ketimbang masjid. Betul? Takutnya mereka kehilangan dunia, tapi tidak takut mereka kehilangan tauhid. Lihat saja, gara-gara pandemi masjid kosong, ya, ibadah haji, ibadah umrah pun ditutup. Kami dapat informasi sampai bulan Maret nanti ibadah umrah ditutup sampai ibadah haji lagi. Ya, ini sesuatu yang kami tidak setuju dengan kebijakan Arab Saudi. Ya, kalah kita sama COVID-19. Padahal rumah masjid ini rumah Allah, Bapak Ibu. Dan kita datang ke masjid ini setelah kita dalam bertoharoh terlebih dahulu kan. Kita membersihkan diri. Apalagi tanah suci, Bapak Ibu. Mekah, kenapa ditanahkan tanah haram? Karena lurus dengan arus Allah. Di dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis, Syekh As-Sa'dabi rahimahullah menukilkan satu hadis qudsi di mana Allah berfirman kepada Nabi Adam. Ini perintah pertama kali Allah kepada Nabi Adam AS. Atau ada di dalam kitab Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin karya Syekh Syamil bin Abdullah Al-Maghluz hafizahullah. Ya Adam, ini ladaya baitun bi bakatal mubarakah allati yusawi arsyihada, allati tusawi arsyihada. Hei Adam, aku punya satu rumah di tanah yang aku berkahi Bakkah. Lurus Ka'bahku itu dengan arsku. Jadi kenapa kita salat menghadap kepada ars Allah? Menghadap ke Ka'bah? Karena Ka'bah lurus dengan ars Allah menurut hadis qudsi ini. Berangkat dari hadis qudsi ini. Artinya sucinya arus Allah hadir di tanah Mekah, di Masjidil Haram. Maka ditanahkan Al-Haram. Haram kita mengotorinya dengan kata-kata kotor. Haram kita mengotori kesuciannya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Maka sholat di sana 100.000 kali lebih baik daripada sholat dimanapun, karena langsung pada porosnya. Saya butuh 2 jam untuk membahas filosofi sholat, ibadah haji dan rukun Islam, kaitannya dengan bencana alam. Bencana alam akan terjadi, kata Rasulullah, kiamat akan terjadi ketika masjid-masjid kosong dan banyak gempa bumi di mana-mana. Apakah hubungan masjid kosong dengan gempa bumi? Ada, terkait dengan energi tauhid umat manusia. Tapi saya butuh 2 jam Bapak Ibu untuk membahas tentang energi tauhid ini. Bagaimana kita bisa memahaminya dengan kaitan sholat dan ibadah haji. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Maka dari itu hendaklah sebagai orang tua kita khawatir terhadap nasib dan masa depan anak-anak kita. Khawatir dengan kelemahan mereka, lemah akidah mereka, lemah pola fikir mereka, lemah fisik mereka. Beginilah cara musuh-musuh Islam menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan generasi mudanya. Nah, yang harus kita pahami, dan ini mungkin kita menjadi perlindungan buat kita, firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yashhadu alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Wal yashhadu, hendaklah takut dan hendaklah takut. Alladzina law taraku, alladzina orang-orang law taraku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, generasi-generasi yang lemah,
lemah akidahnya, lemah pikirnya, lemah mentalnya, buruk akhlaknya, lemah pula fisiknya. Kalau ada seperti itu, apa yang kita harapkan mereka untuk meneruskan nama baik kita sebagai orang tuanya? Apa yang kita harapkan dari mereka ketika kita melimpahkan amanah untuk membangun negeri? Tidak ada, Bapak Ibu. Ini satu contoh kasus yang mesti jadi pelajaran besar buat kita, perhatian kita sebagai orang tua. Saya tidak bermaksud menampilkan aib mereka, tidak. Tapi ini cermin bagi kita, bagaimana kegagalan kita dalam mendidik generasi muda. Mereka Muslim, tapi mereka tidak tahu dengan Islam sendiri, agama mereka. Anak-anak ini satu survei di lapangan. Anak-anak kita ditanya tentang rukun Islam. Ada berapa rukun Islam dan coba sebutkan. Jawaban mereka ini. Ada 5. Apa aja? Iman kepada Allah, iman kepada Iman, rukun Islam. Oh. Kita akan tahu. Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak boleh cek internet. Satu. Tidak tahu, oke. Kamu tahu nggak? Ada berapa rukun Islam? Iya, oh Islam. Rukun Islam loh. Tunggu. Ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Lepas yang kedua loh. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ya, terus itu. Yang pertama zakat. Mana ada? Ayo Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana mereka akan membumikan Islam dalam perilaku mereka? Bagaimana Islam akan mewujud menjadi pola pikir mereka, cara mereka berucap, cara mereka berbuat, beramal. Sementara untuk memahaminya pun tidak. Bahkan tidak bisa membedakan mana rukun Islam, mana rukun iman. Itu hanya konseptual, Bapak Ibu. Satu hal yang paling mendasar bagi anak-anak kita, tapi mereka tidak tahu. Ini Bapak sekalian, tantangan yang luar biasa. Hingga pada akhirnya mereka tidak bisa membedakan hak dan batil, tidak bisa memberikan mana maksiat, mana hijab, mana aurat. Maka hilanglah muruah umat Islam, hilanglah kemuliaan mereka di mata umat manusia. Dan ini yang pada akhirnya terjadi, Bapak Ibu. Ini saya tulis. Saya dulu mengajar di sebuah sekolah, mulai dari sekolah itu berdiri sampai besar. Dari honorer menjadi wakil kepala sekolah, Bapak Ibu. 11 tahun saya mengajar, jenuh saya dengan sistem pendidikan nasional yang orientasinya ya hedonis, materialis, dunia minded, sehingga nilai-nilai agama ini nyaris termarginalisasi atau tersudutkan. Bahkan pelajaran agama sekarang mau dikurangi, bahkan dihilangkan. Nah, inilah pada akhirnya generasi muda kita seperti ini di sekolah, Bapak Ibu. Ini hanya contoh kasus saja yang menjadi tugas besar kita sebagai orang tua. Itu aja Bapak Ibu, saya lihatnya udah muak Bapak Ibu. Di mana hijab diajarkan pada mereka, laki-laki dan perempuan, dan itu hal-hal yang hina sebetulnya, hal-hal yang sepele yang tidak perlu dilakukan oleh generasi muda kita. Ini Bapak Ibu rahmati Allah. Hal ini terjadi karena memang anak-anak kita jauh daripada agama. Mereka tidak dibekali dengan nilai-nilai agama dan iman, mereka tidak dibentuk dengan baik, Bapak Ibu. Siapa yang berdosa? Kita yang berdosa sebagai orang tua. Dan ini beban berat yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam arti lain ini merupakan secara kontraproduktif, ini merupakan keberhasilan musuh-musuh Islam ketika mereka menghancurkan kita. Bapak Ibu rahmati Allah, musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Apapun mereka kerahkan demi menghancurkan kita. Dan tolak ukur dari kekuatan kita itu adalah generasi muda. Maka mereka serang generasi mudanya. Maka mengalirlah arus-arus kemaksiatan, arus-arus kekufuran kepada generasi muda kita. Di saat yang sama, generasi muda kita menelan bulat-bulat apa yang datang dari barat. Tanpa daya saring iman dan Islam, mereka telan bulat-bulat budaya barat. Hingga akhirnya hancurlah generasi muda kita. Ini pada akhirnya sesuatu yang kita takutkan pun terjadi pada generasi muda kita.
Bapak Ibu, kita muhasabah, kita reorientasi kembali pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Sudah seberapa berhasilkah kita? Dan ini parameternya barangkali. Pada akhirnya seperti ini. Ini adalah fitnah yang jauh buruk, dan ini membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak keturunanmu yang dhaif. Khawfu alaihim berarti di belakangmu. Kalau di belakang kita sedang kemana? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang. Dhaif karena rusak otaknya, kelakuannya tidak seperti binatang. Hati ayah sama hati ibu, hati kakek sama hati nenek, mana yang gak risau sama ayah itu? Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah. Ini Bapak Ibu mati Allah. Secara fisik mereka bersama kita di rumah, tapi yang mereka serap bukan dari Quran dan Sunnah. Lewat inilah Bapak Ibu, anak-anak kita dihancurkan. Ya, industri komunikasi, internetisasi, dan ini merupakan isyarat kiamat telah dekat. Lupakan kita kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, ada di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratu Sa'ah, karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, Palestina, atau di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda 3 kali, ala inna min asrati sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya pada kalian, anturfa'al asrar wa tudwal akhyar, orang-orang terburuk di muka bumi muncul memimpin dunia, wa tudwal akhyar, dan manusia-manusia terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di mana Bapak Ibu? Di luar negeri sana, di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Bilang Indonesia nanti ditangkap ya. Di negeri 62. Banyak mereka yang baik, banyak mereka yang ahli. Tidak kurang kita profesor-profesor yang pakar dalam bidang-bidang mereka masing-masing. Dunia pendidikan, hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Tapi mereka tidak punya akses untuk memimpin dan mensejahterakan bangsa, memuliakan bangsa. Tapi kalangan yang buruk yang muncul memimpin dunia. Itu tanda kiamat telah dekat. Anturfa'al asrar wa tudwal akhyar, orang-orang buruk memimpin dunia dan disingkirkannya orang-orang baik pilihan umat. Hari ini kita bisa saksikan penjara lebih baik daripada di luar penjara. Orang-orang mulia ada di penjara, di luar penjara adalah mereka yang buruk. Betul tidak Bapak Ibu? Sekarang penjara makin lama makin besar, masjid makin lama makin kecil. Bahkan bahaya, masjid dipenuhi oleh orang-orang yang ahli maksiat. Karena yang mereka cari bukan surga, yang mereka cari adalah dunia. Ada tidak sedikit masjid yang dipegang oleh para preman Bapak Ibu. Bahkan pada akhirnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, menjadi satu-satunya masjid bersejarah terbesar di dunia yang DKM-nya orang Yahudi. Kami lihat Yahudi Pak yang menjaga Masjidil Aqsa, yang mengatur siapa yang harus sholat di sana. Cuma imamnya dari umat Islam, kan mereka tidak sholat. Andaikan mereka sholat, mungkin mereka jadi imamnya. Inilah nasib kita pada akhirnya Bapak Ibu. Pada akhirnya seperti inilah yang terjadi. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Nah inilah fase kematian. Matinya nilai-nilai kemanusiaan. Manusia memangsa manusia. Pembunuhan nyaris terjadi di mana-mana. Al-haraj kata Rasulullah. Jadi kiamat yang kedua, antuhzanal amal, antuqbahal qaul wa tuhzanal amal. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi perkataan buruk muncul di mana-mana. Bukan hanya ulama yang dicaci maki, bukan hanya Rasulullah, Allah mereka nistakan. Belum lama kita masih mendengar bagaimana Rasulullah dihinakan dengan karikatur di Perancis. Sebuah majalah yang memang dari dulu mereka fenomenal dengan keburukan mereka, menghina Rasulullah SAW. Ya Bapak Ibu berkata Allah.
Ya. Manusia menyia-nyiakan kesempatan untuk mengumpulkan amal baik demi perbekalan hidup di akhirat. Ya. Dan yang ketiga, ala inna min asrati sa'ah an tutsal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi adalah dibacanya masnah dan susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Famal masnah ya Rasulullah? Apa itu masnah ya Rasulullah? Ma kutiba siwa kitaballah. Segala sesuatu yang dicatat, ditulis lalu dibaca selain daripada kitab Allah. Jujur Bapak Ibu, mana yang paling sering kita baca? Mana yang sering kita genggam? Gadget apa mushaf Quran? Yang ini apa yang ini? Yang kiri ya? Inilah masnah. Dan susah ditemukan orang yang merubahnya, karena memang manusia milenial tergantung kepada gadget ini. Beginilah cara musuh-musuh Islam dan Dajjal menciptakan sistem ketergantungan manusia pada dunia. Maka ketika Allah menghilangkan teknologi, jatuh ini tidak bernilai. Hilang nyawa separuh hidup manusia akhir zaman. Manusia milenial membutuhkan teknologi. Teknologi menjadi separuh nyawa mereka. Ketika hilang teknologi, sema'atum ila ma bada'atum, sema'atum ila ma bada'atum, kata Rasulullah SAW. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Kalian akan kembali tanpa teknologi. Maka manusia kehilangan separuh nyawanya. Galau Bapak Ibu, habis kuota mati gaya. Betul? Habis kuota mati gaya. Maka di saat itulah Dajjal muncul dengan sihirnya menggantikan teknologi. Maka di saat itulah berbondong-bondong manusia menjadi pengikut Dajjal. Dan yang paling banyak mengikutinya adalah kaum wanita. Ya, yang paling banyak tampil di sini dan seronok bahkan nyaris tidak berpakaian, kaum wanita kan? Subhanallah. Inilah kehancuran umat akhir zaman. Bapak Ibu hormati Allah, lalu apa solusi kita? Nah, kita orientasi kembali secara umum. Ini ada satu pandangan yang cukup bagus dari Ustaz Budi Asyariansi. Beliau pembina Yayasan Kutab Al-Fatih, di mana kami menyekolahkan anak-anak kami. Pendidikan kita, cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, nggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter dengan pinter, nggak soleh nggak, karena bukan konsep Nabi. Kalau konsep Nabi itu subhanallah singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak, kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun. Lulus S1 masih bingung mau ngapain, nikah nggak berani, kerja masih nyari. 22 tahun Muhammad Al-Fatih jadi sultan, 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, 17 tahun anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik jadi menteri, Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima, Abdul bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara kekhilafan Umar bin Khattab. Kita ini 22 tahun masih baru lulus S1 bingung. Jauh. Mari kita pikirkan ulang, ada pola hidup kita yang salah, ada keseharian kita yang salah, dan itu kita masih pertahankan di anak-anak kita. Jangan diulangi. Waktu duha, waktu belajar bersama sahabat, waktu yang paling panjang, dan di situ terjadi banyak hal, terjadi peristiwa, ilmu tentang ngajar, ilmu cara mengajar, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan, belajar di situ semua. Disitulah konsep sekolah sampai kampus di situ. Itu Bapak Ibu secara singkat yang mesti kita coba reorientasi dari sistem pendidikan kita. Ya, ini yang membuat saya mungkin dikeluarkan dari sekolah. Karena di samping saya mengajarkan silabus berdasarkan kurikulum pendidikan Diknas, saya selipkan pendidikan agama, pendidikan peradaban. Yang pada akhirnya ketahuan dan saya dikeluarkan. Ya, tapi pada akhirnya mereka memanggil saya kembali untuk mengamalkan konsep ini, tapi saya sudah tidak bisa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada satu pandangan yang baik, yang bagus dari seorang ulama madzhab, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Di dalam kitabnya Al-Muwatta', beliau mengatakan, "Lan tasuha amru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha." Umat akhir zaman ini tidak akan bisa dibereskan melainkan dengan cara bagaimana umat yang terdahulu dibereskan. Kalau kita komparasikan Bapak Ibu, masih ada waktu? Saya minta waktu 10 menit lagi boleh? Gimana, lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik Pak, 2 jam ya. Saya tagih Pak 2 jam. 2 jam Bapak Ibu nggak boleh keluar dulu. Tunggu di sini 2 jam. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Ada 4 indikator setidaknya. Ada 4 indikator masyarakat Arab jahiliyah disebut jahiliyah. Yang pertama, inhirafuhum anit tauhid, menyimpangnya mereka dari tauhid. Islam yang fitrah mereka sudah hilang, luntur, bahkan mereka menyembah berhala. Ya, paganisme berurat-apa pada mereka. Yang kedua, ad-dunya ibtighauhum, orientasi hidup masyarakat Arab mereka adalah dunia dan dunia. Sehingga
prinsipnya itu adalah kerja, bukan ibadah. Salah saya bicara apa? Keceletot ya. Kalau kerja kan untuk cari dunia, kalau ibadah untuk cari akhirat. Yang ketiga, intisyarul ma'asi, maksiat di mana-mana, bahkan zina dilakukan oleh anak-anak kecil, bahkan anak berzina dengan ibunya. Yang keempat, al-ikhtilaf wal iftiraq bainal ummah, bainan nas, perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat. Umat berpecah, umat bersepele hanya berbeda pendapat saja. Bahkan penjara penuh dengan orang-orang karena perbedaan pendapat dan perbedaan pendapatan. Pendapat dan pendapatan. 4 indikator jahiliyah ini ada tidak hari ini? Ada tidak hari ini Bapak Ibu? Manusia menyimpang dari tauhid, terjadi tidak? Terjadi. Ad-dunya ibtighahum. Orientasi hidup kita, orientasi hidup umat manusia akhir zaman ini di dunia dan dunia. Terjadi tidak? Maksiat di mana-mana terjadi. Perpecahan di tengah-tengah umat Islam terjadi. Jadi 4 indikator jahiliyah ada hari ini. Berarti kita jahiliyah. Hari ini kita kembali jahiliyah. Betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam datang pada saat itu asing di tengah-tengah manusia, padahal fitrah mereka adalah Islam. Suatu saat kita bahas 2 jam. Kenapa harus Islam Bapak Ibu? Saya butuh 2 jam untuk membuktikan kenapa harus Islam agama kita. Luar biasa dahsyat. Tapi kalau saya bahas ini tidak cukup waktunya, kecuali Bapak Ibu mau tambah waktu 2 jam lagi. Baik. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ketika Islam datang asing dan akan kembali asing? Nah, hari ini kita tinggal menjiplak saja. Kurikulumnya sudah ada, Quran dan Sunnah. Ada sirah nabawiyah. Apa yang kurang? Bukankah Rasulullah teladan bagi kita dalam segala aspek? Bahkan dalam berumah tangga pun Rasulullah teladan terbaik. Ibu-ibu, saya tanya sama ibu-ibu, kalau Rasulullah istrinya berapa? Berapa Bu? 11. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12. Kalau ibu istri yang keberapa? Istri pertama Bu ya. Kalau pertama belum istri berarti Bang. Pak, baru iswan. 1 itu iswan, 2 istu, 3 baru istri. 1, 2, 3 kan. Iswan, istu, istri. Gitu ya Bu. Dalam hal berumah tangga saja Rasulullah menjadi teladan. Kenapa Rasulullah istrinya lebih daripada 4 Bu? Kenapa harus 9 atau 11 istri Rasulullah SAW? Nah, inilah yang menjadi kesempatan musuh-musuh Islam menghina Rasulullah. Allah perintahkan min khasaisi rusul, dari kekhususan para nabi, kekhususan Rasulullah SAW. Kenapa beliau diperbolehkan menikah dengan 11 istri? Karena 11 istri beliau adalah tipe semua wanita di seluruh dunia. Apapun tipe kaum wanita di dunia, itu ada pada 11 istrinya. Tipe pencemburu ada, tipe orang yang pendiam ada, tipe orang yang aktif ada, tipe pengajar ada. Apapun tipe seorang istri, Rasulullah tetap menjadi teladan suami terbaik. Nah, ini luar biasanya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita nggak bisa, jadi cukup aja lah. Kalau nggak kuat 4, 1. Tapi itu wa in khiftum, jika kalian takut 1 saja. Jadi yang 1 itu penakut katanya, kata orang Arab. Saya juga baru 1 Bu. Baru 1 ya. Baik, Bapak Allah. Baik, seperti apa kurikulum membangun peradaban yang diajarkan Rasulullah SAW? Barangkali ini Bapak Ibu sekalian kita lihat tayangan yang 1 ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah 1 ini Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana kurikulum Rasulullah membangun peradaban dan bagaimana hasilnya dalam tempo 23 tahun. Ada 2 kurikulum mendasar yang Rasulullah bangun. Yang pertama, takwinul syahsiyah Islamiyah di Mekah, 11 tahun membentuk individu-individu bertauhid. Kedua, takwinul ummah, ummatan wahidah, membangun umat peradaban di Madinah. Setelah sekian lama umat manusia ada dalam kegelapan dalam sepanjang peradabannya. Puncaknya di tahun 610 Masehi, 1 tahun yang sangat pas, sangat cocok untuk memulai pembangunan peradaban manusia di pagi hari.
dimulai dari Gua Hira ini. Dipandang sesuatu yang sangat darurat untuk merubah peradaban manusia yang buruk, untuk merubah peradaban manusia menjadi lebih baik. Maka turunlah 5 wahyu pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil Qur'an. 'allamal insana ma lam ya'lam. Setidaknya ada 3 pilar peradaban yang Allah ajarkan pada Rasulullah untuk merubah bangsa Arab yang jahiliyah menjadi khairul ummah. Yang pertama ada ilmu, knowledge, ilmu yang pertama. Yang kedua, faith in God, percaya kepada Allah, al-iman billah. Dan yang ketiga, love for humanity, cinta kepada sesama manusia. 3 peradaban ini dibingkai dengan mutiara-mutiara wahyu Allah, nilai-nilai yang paling mendasar dalam peradaban manusia. Maka muncullah individu-individu yang brilian. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, Mus'ab bin Umair, banyak, kemudian Bilal bin Rabah. Ternyata berhasil. Sedikit demi sedikit kegelapan jahiliyah sirna dari tanah Mekah. Maka disebarkanlah dakwah ini ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru, hatta melalui lautan sekalipun. Demi menghilangkan jahiliyahnya, gelapnya manusia jahiliyah, menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Bermula dari Allah untuk manusia. Maka kemudian muncullah satu perubahan yang signifikan. Muncullah sekolah-sekolah para sahabat. No different races in Islam. An Arab is not superior to a foreigner. Muncul sekolah-sekolah para sahabat. Ada madrasahnya Zaid bin Harisah yang mengajarkan tentang persamaan manusia di hadapan Allah. Tidak ada rasis, tidak ada apartheid di dalam Islam. Ini madrasah-madrasah pertama, sekolah-sekolah pertama di masa para sahabat, atau disebut dengan sufah. All return equally to God. Unless you desire for your neighbor, what you desire for yourself. Ja'far bin Abi Thalib mengajarkan cinta kepada sesama manusia. Bukan disebut muslim, dia bisa tidur nyenyak karena kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Itu bukan sifat seorang muslim. Itu yang diajarkan dalam madrasahnya Ja'far bin Abi Thalib. You don't have faith. A man who goes to bed with his belly full while his neighbor is hungry, he isn't a Muslim. The ink of a scholar is holier than the blood of a martyr. A man reading is handsome in the sight of God. Bilal bin Rabah di balik hitam kulitnya tersimpan mutiara yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu sekalian, ternyata Bilal bin Rabah inilah yang mengajarkan matematika kepada para sahabat. Bilal bin Rabah inilah yang mengajarkan pengetahuan IPA, ya, pengetahuan alam yang mendasar dan praktis terapan kepada para sahabat. Maka wajar Bilal mudah beriman pada Allah karena cerdas luar biasa. Maka apa yang terjadi 100 tahun kemudian setelah Rasulullah wafat, Islam menguasai dunia. So learn to read, and when you have learned, teach. Maka yang terjadi 100 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, apapun yang dibutuhkan dunia, Islam punya stoknya. Ketika dunia membutuhkan pakar ekonomi, Islam menyediakan. Ada siapa? Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Ketika Islam membutuhkan pakar politik, ada Mu'ad bin Jabal. Pakar hukum, ada Mu'ad bin Jabal, ada Abdullah bin Amr bin As. Pakar pendidikan, ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Apapun yang dibutuhkan dunia, Islam menyediakan. Inilah kurikulum yang benar, Al-Quran dan Sunnah. Harusnya dari Al-Quran dan Sunnah kita membangun konsep pendidikan kita, konsep nubuah. Maka Islam melakukan sebuah revolusi peradaban yang luar biasa dengan 3 pilar utamanya: knowledge about God, ma'rifatullah, knowledge about human being, pengetahuan kemanusiaan, peradaban manusia, dan yang ketiga, knowledge about the world, pengetahuan tentang dunia. Maka apa yang terjadi? 100 tahun kemudian Islam menguasai peradaban dunia. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ini di depan saya ada banyak kamera. Kamera ini menggunakan lensa obskuler.
Saya bertanya pada Bapak Ibu, siapa yang pertama kali menemukan kamera lensa obskurer? Bukan orang barat, bukan, tapi seorang muslim yang hafal Quran di bawah usia 10 tahun. Rata-rata tokoh yang akan Bapak Ibu saksikan hafal Quran di usia 30 tahun. Ini pendidikan yang baik. Kenalkan anak-anak kita kepada Tuhannya dengan cara ajarkan, dengarkan pada mereka Al-Quran. Kurikulum yang baik untuk mengajarkan anak sejak dikandung sampai usia 5 tahun adalah Al-Quran dan iman. Itu pondasi membangun kemanusiaan dia sebagai makhluk yang terbaik. Al-Quran. Ambil intisari iman dari Al-Quran tadi, tanamkan sebagai pondasi bagi mental, jiwa dan hati, pemikiran kemanusiaan anak kita. Ini Bapak Ibu, saintis pertama di dunia 1000 tahun yang lalu adalah Ibnul Haytham. Dialah sebetulnya yang melakukan pencerminan bayangan, penelitian tentang pengaruh cahaya terhadap percerminan bayangan. Maka muncullah pembahasan dia tentang kamera. Kamera itu sendiri adalah bahasa Arab, qomroh, bahasa Arab. Ini ilmuwan pertama. Saat itu Barat ada dalam keadaan primordial. Mereka perang antar kabilah, perang antar negara, perang antar suku, perang antar koloni. Barat, Islam sudah mengenal teknologi. Inilah Ibnul Haytham, ilmuwan pertama di dunia. Hafal Quran usia 10 tahun, 30 juz. Bapak Ibu hafal berapa juz, Bu? Hafal 30 juz apa juz 30? Juz 30, nggak apa-apa lah. Tadi penelitian dilakukan oleh Ibnul Haytham. Beliau menemukan lensa obskurer pertama kali di dunia. Bahkan teori Einstein juga ternyata dari Al-Jabar. Al-Khawarizmi, bapak matematika dunia. Beliau adalah bapak matematika dunia. Beliau yang mengajarkan aritmetika kepada kita, kepada dunia. Dan beliaulah yang menemukan angka 0 pertama kali. The inventor of number zero. Penemu angka 0. Kita punya utang budi sama Al-Khawarizmi. Hafal Quran usia 9 tahun, 30 juz. Di bidang teknik ada Al-Jazari, penemu kerja mesin robotik dan mesin piston, mesin kereta api, trailer. Di bidang teknik, di bidang kedokteran ada Ibnu Sina. Hafal Quran 30 juz, 10 tahun. Dan Ibnu Sina ini menjadi dokter pertama di dunia di usia para remaja kita galau. Di saat remaja kita tawuran, galau. Ya. Perang antar sekolah, justru di usia 18 tahun Ibnu Sina menjadi dokter pertama di dunia. Di usia 20 tahun beliau membukukan kode etik kedokteran yang beliau temukan. Qanun at-Tibb, masterpiece of medicine. 500 tahun dipelajari Eropa. Bayangkan, karya seorang pemuda usia 18 tahun dipelajari 500 tahun oleh Barat. Barat mengenal kedokteran dari seorang pemuda yang bernama Ibnu Sina. Ini kurikulum Al-Quran dan Sunnah, peradaban manusia, yaitu pendidikan berdasarkan kebutuhan manusia. Untuk 0 sampai 5 tahun apa yang dibutuhkan? Untuk usia 6 sampai 12 tahun apa yang dibutuhkan? Usia 13 sampai 17 tahun apa yang dibutuhkan? 18 tahun berkarya untuk dunia. Inilah konsep mendidik generasi akhir zaman. Kita tinggal menjiplak kurikulum mereka, kita amalkan. Paling tidak hasilnya mendekati. Bapak Ibu, waktunya sholat suruh. Pembahasan kita masih panjang Bapak Ibu. Mau dihentikan untuk sholat suruh lalu kita lanjutkan? Lanjut atau sholat suruh? Lanjut. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau sholat suruh silakan. Baik. Ini alat-alat bidang anatomi yang ditemukan oleh Ibnu Sina. Ibnu Nafis di bidang astronomi ada Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ternyata penemu konsep heliosentris dan geosentris. Ini alat yang bernama Astrolog. Alat ini menjadi alat navigasi utama sampai hari ini masih digunakan. Bahkan dari alat inilah dikembangkan GPS, sistem penetaan tata letak satu benda di muka bumi. Ya, lokasi diidentifikasi dengan sistem yang dikembangkan dari alat ini. Alat Astrolog namanya. Siapa yang menemukannya? Seorang muslimah, Bu, usia 19 tahun, Maria Al-Istarabi, Ilya Al-Asurabi.
usia 19 tahun menemukan alat yang sekarang digunakan di seluruh dunia. Barat menggunakan ini. Beliau seorang muslimah dari Palestina, hafal Quran di usia 9 tahun. Di bawah 10 tahun semuanya, 30 juz Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu rahmati Allah, intinya ya, inilah rumusan yang kita butuhkan untuk mendidik generasi akhir zaman. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita mendesak hari ini. Kita dihadapkan pada sekelompok bangsa yang mereka ingin mengambil alih dunia. Ya. Dan mereka punya satu teori yang sangat bagus. Mereka faham tentang jantung dunia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Israel, mereka ingin menguasai dunia. Di bawah semangat Illuminati, di bawah semangat Kabalah, Zionis internasional ingin menguasai dunia dalam tatanan dunia yang mereka persiapkan. Dalam frame the New World Order, tata dunia baru. Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang ingin mereka kuasai? Yang ingin mereka kuasai adalah kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Hari ini mereka mencoba melobi negara-negara Arab dan mereka berhasil. Dubai, Mesir, Maroko, Uni Emirat Arab sudah sepakat pada akhirnya menyatakan mengakui kekuasaan Israel di wilayah Palestina, bahkan menyetujui Yerusalem menjadi ibu kota bagi Israel. Padahal Yerusalem adalah warisan para nabi dan rasul bagi umat akhir zaman. Ini proyek yang ingin mereka bangun Bapak Ibu. Ada satu proyek yang namanya The Jericho Project, proyek untuk menguasai dunia, di mana Barat, ya, Yahudi ingin menguasai dunia dengan proyek ini. Berdasarkan keyakinan mereka, tahun Masehi ini hanya berlangsung selama 3.000 tahun saja. 3.000 tahun mereka bagi menjadi 3 milenium, artinya 1 milenium 1.000 tahun. Hari ini kita berada pada milenium ketiga. Milenium ketiga inilah yang mereka namakan, mereka sebut Y2K. Pernah mendengar Y2K Bapak Ibu? Barat menyebutkan Y2K singkatan dari Y2 km ini adalah kebangkitan teknologi. Kebangkitan teknologi. Year 2 km. Tahun 2000. Icon bagi kebangkitan teknologi dan modernisasi. Bukan. Y2K hanya kamuflase. Sebetulnya Y2K syarat bermuatan ideologis. Bagi orang Yahudi, Y2K adalah singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. Yahudi meyakini 1000 tahun sebelum kiamat, versi mereka, ini bukan versi kita, versi mereka, 1000 tahun sebelum kiamat adalah masa bagi mendirikan mereka kerajaan Mesayah di muka bumi. Bagi kita, Dajjal. Jadi Dajjal ingin menciptakan kerajaan dunia 1000 tahun. Maka dimulai dari milenium ketiga. Itulah kenapa WTC dihancurkan pas di tahun 2001, di tanggal 11 September. Kenapa harus 11 September dan kenapa harus di tahun 2001 dan kenapa harus WTC Bapak Ibu? Itu adalah bagian dari Dajjal ingin menguasai dunia. Dajjal lahir di Samirah. Samirah adalah Palestina. Nah ini Palestina. Tahun 1946 Palestina ini mayoritas. Yang warna hijau ini Palestina. Warna putih ini adalah komunitas minoritas Yahudi. Tidak lebih dari 7,6% saja bangsa Yahudi ada di Palestina tahun 1946. Orang Palestina tidak keberatan Yahudi tinggal di Palestina, silakan, asalkan mereka menghargai hak-hak sesama dan hak mayoritas. Tapi apa yang terjadi? 1947 PBB memutuskan membagi dua, divide ya Palestine territory menjadi dua bagian. 54% bagi Israel, 4,46% bagi Palestina. Tapi pada akhirnya mereka terus mengambil alih Palestina. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Okupasi dan pembantaian terjadi di mana-mana. Ini yang mereka lakukan. Ini yang mereka lakukan, ingin mengambil Palestina dari umat Islam. Kenapa? Karena Palestina jantung dunia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Allahu Akbar. Pembantaian demi pembantaian terjadi di negeri para nabi dan rasul Bapak Ibu. Demi Allah, ini yang kami saksikan di saat kami berada di sana Bapak Ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam, tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan. Kota ketiga yang diberkahi dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan ada jihad fisabilillah. Ini Al-Quds telah ditabrak oleh Jalis Abdullah alaih, telah diyahudikan keamanan, dipandai, diusir, disiksa, bahkan masjid putih yang Allah akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Genggam perang telah berlalu. Al-Quds, Al-Aqsa, Al-Ikhlas. Ini terjadi sejak dulu. Israel resmi mendirikan negara di tanah Palestina di tahun 1948, tepatnya 15 Mei 1948. Maka sejak saat itu terjadi pembantaian, okupasi, pengusiran, pembantaian pada umat Islam. Sampai hari ini, Bapak. الشهادة والجنة لله دركم يا شباب فلسطين. عذرا يا إخواننا في فلسطين. Bahkan mereka ingin menghancurkan kiblat kita yang pertama, Bapak. عذرا لأخينا الشاب. عذرا لطفلنا اليتيم. عذرا لأختنا المسلمة. عذرا لك يا مسلمة. Tapi maaf, saya percepat. Saat ini mereka ingin sekali mereka menghancurkan kiblat kita yang pertama. Kenapa mereka ingin menghancurkan kiblat kita yang pertama? Karena mereka mengatakan bahwa singgasana Tuhan mereka hanya bisa didirikan di atas Masjidil Aqsa, dan ini Masjidil Aqsa, ini kiblat kita yang pertama. Yusuf Isra Mi'raj itu terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat wajib yang 5 waktu pada Rasulullah SAW. Kiblatnya bukan ke Mekah, tapi ke sini. Ini adalah kiblat yang pertama. Yatawajjah Rasulullah SAW wal muslimuna hina ma yusalluna fi ibadati salat. Yatawajjah ila hadil kiblat, ila hadil masjid. Rasulullah menghadap ke sini selama sitata asyar atau 17 sahran, 16 atau 17 bulan menghadap ke sini. Yang disebut Masjidil Aqsa itu ini, Bapak Ibu. Dari sini dinding ini terus sampai sini. Nah, ini Masjidil Aqsa. Di dalamnya ada banyak masjid. Ada Dome of Turab atau Masjid Qubatus Sohra, ada Masjid Kibli, ada Masjid Buruk, dan ada Masjid Marwani. Ini dinding yang satu-satunya tersisa dari peninggalan istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka orang Yahudi menjadikannya Wailing Wall. Ya, dimanapun kita sholat di sini, itu pahalanya lebih baik 500 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Bapak Ibu, ini akan mereka hancurkan. Dan ketika ini hancur, akan mereka gantikan dengan Bait Solomon, istana bagi Dajjal yang mereka tunggu-tunggu. Ini Bapak Ibu sekalian. Inilah akan menjadi pengganti Masjidil Aqsa. Dan kalau ini terbangun, berarti iblis dan Dajjal menang, para nabi dan rasul kalah. Tapi saya yakin iblis tidak akan pernah menang. Iblis pasti kalah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran dan kebatilan pun datang, dan sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang pasti musnah. Bapak Ibu, ini spirit kami, ini semangat kami bahwa kebatilan akan kalah dan Islam akan menang. Iblis tidak akan pernah berhasil membuktikan ini, karena insya Allah generasi terbaik akan Allah siapkan bagi dunia ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berjuang untuk membantu Palestina agar masjid-masjid ini tidak hancur, agar kiblat kita ini tidak hancur. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Palestina sudah berkorban nyawa. Mereka rela dibantai, mereka rela disiksa, dibantai, dihancurkan tubuh mereka, tidak apa-apa. Karena kami yakin Allah akan membayar kami dengan surga. Bisa saja mereka mengungsi ke Jordan atau ke Libanon atau ke Suriah, atau jangan ke Suriah, atau ke Indonesia, ke Eropa, bisa saja. Tapi kalau mereka mengungsi, siapa yang menjaga kiblat kita yang pertama? Mereka betapapun dibantai, mereka ridho menunggu kemenangan Islam. Dan kemenangan Islam itu adalah di tangan Indonesia. Betulkah di tangan Indonesia? Bapak Ibu, itu yang saya dapatkan dari mereka.
Ya, sebentar lagi Ustaz Doni akan menyampaikan tentang Palestina. Bapak Ibu sekalian mata Allah, ini kebanggaan kami menjadi Muslim Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Ya, ketika kami berada di sana di Al-Quds, itu ada 5 pemuda Yahudi. Mereka hafal pemuda Yahudi. Ada 5 pemuda Muslim, bukan pemuda remaja. Mereka hafal Quran 30 juz. Mereka mimpi di satu malam yang sama. Di mimpi itu mereka dikunjungi Rasulullah SAW. Dan di mimpi itu Rasulullah bersabda, "Ya ahla Syam, ya ahlal Ghaza, innal ladina sayuharirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Andalusia." Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, orang-orang yang akan memerdekakan kalian dari penjajahan Yahudi dan mengembalikan Al-Quds kepada kalian adalah Muslim Indonesia. Jadi mereka yakin Indonesia lah yang mereka tunggu-tunggu. Takbir! Allahu Akbar! Baik, Ustaz Doni silakan.